mental dan fisik. Fisik. Iya, iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecil PJBL. Dan meskipun salah. Nah, jadi seru banget ya teman-teman dari kelompok Abdimas yang udah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya olahraga buat mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta. Semoga teman-teman yang tadi udah ikut plank bisa semangat terus kuliahnya dan jangan lupa olahraga terus ya. Nah, sekarang kita lanjut lihat teman-teman dari kelompok penelitian yang udah melakukan wawancara sama teman-teman responden dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Santai aja. Boleh. Aku ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu nyiapin waktu khusus untuk berolahraga di tengah kesibukan kuliah? Jelasin. Iya, aku selalu nyiapin waktu senggangku sih. Jadi kayak misalkan aku pertama lihat dari scheduleku dulu. Kayak misalkan aku dari hari Senin kelas tuh sampai hari Kamis. Nah, aku tuh nge-gym itu seminggu bisa full day sih. Cuman aku gimana caranya aku biar bisa imbangin antara akademikku dengan olahragaku, ya jelas aku ngeliat waktu yang paling kosong. Misalkan hari ini ya, ini hari Selasa, pokoknya Senin sampai Rabu itu aku tuh kosong banget. Kayak misalkan Senin aku cuma 1 kelas doang, nah itu pulangnya aku bisa nge-gym. Nah Selasa kayak sekarang ini kan senggang banget nih, masih setengah 12, which is masih banyak banget waktu yang kosong kan. Nah di waktu yang kosong, either itu cuma 1 jam, itu aku pakai buat olahraga gitu di jam-jam kekosonganku itu. Seterusnya gitu sih. Lanjut yang kedua, apakah rutin olahraga berdampak pada kemudahan kamu dalam memahami materi kuliah? Benar apa benar? Jujur sangat berdampak. Oke. Karena contohnya ya, kayak misalkan kita kan kadang burn out gitu ya, sama pelajaran segala macam. Nah, atau mungkin misalkan kita kesel sama dosen A gitu ya. Nah itu tuh bisa otak kita tuh bisa dihack, gimana kita tuh ngelampiasinnya di gym. Terus kayak dengan kita gym itu kan kita ngeluarin hormon bahagia ya tubuh kita ya, namanya dopamin gitu. Nah biasanya salahnya orang sekarang itu, mereka tuh misalkan lagi capek, lagi stressful gitu-gitu, mereka malah scrolling TikTok, malah nggak socialize dengan orang lain. Ya kalau socialize optional ya, cuman kalau misalkan bagaimana cara menanggapinya ya, kalau aku olahraga. Dengan aku olahraga itu refreshing bagi aku gitu. Jadi aku melakukannya nggak dengan terpaksa, tapi yang untuk refreshingnya. Jadi olahraga juga berdampak sama pemahaman kamu dalam memahami materi ya? Betul, kenapa? Karena dengan aku olahraga itu kan aku ngeluangin waktu dengan diriku juga ya. Jadi aku bisa refleksi lagi terhadap apa yang udah aku lakuin segala macam gitu-gitu. Nah itu bisa, kenapa itu berdampak pada materi? Nah itu karena kepala kita udah clear. Jadi kayak misalkan malam aku nge-gym nih. Nah besok kepalaku udah clear lagi, udah siap untuk menerima materi gitu. Lanjut yang ketiga, apakah kamu merasa bahwa olahraga membantu kamu fokus saat belajar? Karena memahami materi sama fokus itu beda kan ya? Jadi olahraga itu buat kamu fokus untuk belajar atau biasa aja gitu? Jelas membantu fokus. Karena gini, dengan kita olahraga ya, itu membantu kualitas tidur kita. Jadi dimana tidur itu kan aspek utama banget dalam kehidupan ini kan. Nah itu dengan kita tidur, itu paginya kita refresh lagi, otak kita reset lagi, kita bisa refocus lagi. Jadi dengan kita olahraga itu bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Yang gimana itu kita butuhkan untuk meningkatkan fokus gitu-gitu. Oke, pertanyaan yang keempat, apakah kamu merasa minat belajar kamu meningkat setelah melakukan aktivitas olahraga?
olahraga membantu jelas untuk meningkatkan minat, membantu kayak asisnya aja, cuman bukan yang main main karakternya gitu loh. Jadi kayak dengan kita olahraga itu kan kita otomatis merebuild habit kita kan, kayak benar-benar habit kita tuh diubah, yang mungkin tadinya sering rebahan terus ditambah olahraga jadi ada positifnya gitu. Jadi dengan kita olahraga kan, kalau misalnya olahraga aja, kalau aku kan nge-gym itu benar-benar ini ya, kayak emang untuk build badan dan juga untuk powerlifting namanya. Nah itu aku kan setiap harinya itu, setiap bulannya malah aku share kayak semacam program gitu, which is dengan kita stand dengan si program itu, kita harus rutin dong. Nah dengan kita membangun rutinitas itu kita akan membantu durability kita atau ketahanan kita terhadap sesuatu yang tidak instan gitu. Jadi kita tuh bisa lebih konsisten dalam belajar, terus lebih konsisten lagi ngelihat goals kita seperti itu. Oh ya, by the way, harusnya pertama sih ini aku tanyain, kamu udah berapa lama olahraga? Ya nggak apa-apa, santai. Olahraga aku dari SMA awal deh kayaknya, berarti udah 3-4 tahun sih. Nge-gym ya, kalau nge-gym aku 3-4 tahun. Tapi kalau misalkan untuk aku dulu sering ini juga kayak jogging dikit. Itu dari aku SMP kelas 2. Udah lama sih, berarti udah sekitar 6 tahun, 7 tahun. Oke, Aman. makasih tuh Bagus. Yo, thank you Julie. Iya, makasih ya buat Mas Tubagus yang udah jawab pertanyaan dari Juli. Berguna banget jawabannya untuk penelitian kita dan semoga gymnya lancar terus. Selanjutnya ada teman kita Ale yang bakal nanya responden selanjutnya. Apakah Anda menyiapkan waktu khusus untuk berolahraga di tengah kesibukan kuliah? Biasanya sih kalau aku sibuk kuliah itu aku mau olahraga, soalnya kayaknya itu ada sibuk kuliah ya, udah capek. Paling kalau lagi senggang itu berarti ketika hari libur ujian. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah rutin berolahraga berdampak pada kebiasaan Anda dalam mengelola materi kuliah? Tentunya ngaruh ya, karena kalau olahraga itu punya buat kayak menurunkan stres, mungkin itu sangat berpengaruh ke cara dimana kita belajar. Saya akan merasakan bahwasanya ada pengaruh yang baik dari olahraga dalam memahami mata kuliah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa bahwa olahraga membantu Anda fokus saat belajar secara mandiri ataupun ketika belajar di kelas? Kalau untuk aku pastinya berpengaruh, karena sekian dari waktu yang sebelumnya olahraga itu nggak misalnya kan jam itu kan berarti kebetulan ketika aku gitu ya, orang untuk belajar nggak ke sekolah, itu kan kita harus olahraga di tangga. Itu kalau misalnya lagi biasa mungkin satu kelas dua olahraga secara rutin. Jadi tapi kalau misalnya membantu fokus belajar secara mandiri itu dari kuliah. Kalau aku sih tergantung situasi sih. Kalau misalnya kita olahraga dulu nih, ada apa kayak jalan dulu deh, ini jadi kayak relax. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah minat belajar Anda meningkat setelah melakukan aktivitas olahraga? Jujur, aku bukan olahraga sih kalau untuk minat belajar lebih naik itu kalau misalnya dengerin lagu gitu. Kalau olahraga mungkin aku nggak ya, soalnya ngerasa kayak capek aja gitu. Jadi ngerasainnya after feeling olahraga itu jadi capek dan jadi nggak belajar. Lanjut ke pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa olahraga mendorong motivasi belajar saat kuliah? Dan kayaknya sih berpengaruh ya kalau kalian misalnya kayak terapin jalan pagi setiap hari Minggu gitu ya. Jadi hari Senin itu kayak ngerasa benar-benar kita gitu, jadi kayak
kita tuh nggak ngerasa masuk saat belajar, jadi kayak termotivasi. Secara kesimpulan ada sedikit kayak dampak baik dari kegiatan olahraga, kayak ke minimal 8 tahun dalam kita motivasi belajar. Sekian. Ya, makasih banget Ale yang udah nanya-nanya dari responden kita yang berasal dari Sense Informasi ya tadi. Selanjutnya kita bakal ke Mas Abdullah Ahmad yang nanya-nanya Kak Talita dari Hubungan Internasional. Buat PJBL, yang pertama, apakah Anda menyiapkan waktu khusus untuk berolahraga di tengah kesibukan berkuliah? Coba gimana sih? Kalau saya pribadi sih nyiapin ya, mungkin biasanya di weekend Sabtu Minggu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah rutin berolahraga itu berdampak sama kemudahan Talita sendiri dalam memahami materi di kelas? Kalau kaitannya sih mungkin biasanya habis olahraga tuh jadi gampang tidur. Nah kalau gampang tidur, jadi pas di kelas nggak ngantuk. Mungkin itu sih kaitannya. Oke. Yang ketiga, apakah Talita sendiri merasa bahwa olahraga itu membantu Anda fokus saat belajar? Kayak yang tadi udah dijelasin. Oke, berarti sama yang tadi. Yang keempat, apakah Talita merasa minat belajar Talita sendiri meningkat setelah melakukan aktivitas olahraga? Kalau menurut saya sih agak tidak berpengaruh ya. Oh, nggak berpengaruh ya? Oke. Yang terakhir nih, apakah Anda merasa olahraga itu mendorong motivasi belajar saat berkuliah? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Kalau misalnya iya, kenapa? Enggak, kenapa? Kaitannya sama yang pertanyaan kedua tadi. Kalau Oke. olahraga kan jadi stres tuh. Jadi makin semangat gitu. Oh ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Nah, lagi-lagi makasih buat Mas Ahmad yang udah mendeliver pertanyaannya dengan baik dan Kak Talita yang udah menjawab dengan bagus dan berguna banget yang pastinya untuk penelitian kita nih. Sebelum lanjut ke responden selanjutnya, ini ada jawaban dari responden perwakilan Prodi KF TVM, yaitu Kak Zahra Ramadhani yang akan saya bacakan ya, karena audionya bermasalah nih. Jadi buat pertanyaan pertama beliau jawab, beliau ini sebenarnya sangat menggunakan waktunya dan menyisihkan waktunya untuk berolahraga di tengah kesibukan. Dan beliau bilang meskipun jadwal kuliahnya padat, kadang beliau ini bangun lebih pagi buat berolahraga gitu. Jadi olahraganya nggak ketinggalan ya. Nah buat yang kedua yaitu beliau bilang rutin berolahraga bener-bener ngebantu Kak Sarah ini buat memahami materi kuliah, karena ketika badan aktif dan otak jernih rasanya bisa lebih fokus dan dapetin materi yang diajar oleh dosen. Selanjutnya buat jawaban dari pertanyaan ketiga, beliau jawab sesuai dengan jawaban dari pertanyaan kedua nih, yang bilang olahraga bikin fokus dan pikiran jadi lebih tajam dan mudah nyerap materi. Nah kira-kira segitu dulu ya. Dan kita lanjut ke responden selanjutnya dan yang terakhir yaitu Nadia yang lagi-lagi bermasalah tapi kurang lebih jawabannya mirip yang udah nanya ke Kak Andara dari Ilpol yang seru banget pastinya. Dan di sini kami mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat para responden dan teman-teman yang udah ikut berpartisipasi dan melancarkan jalannya PJBL dari kelompok ini, dan semoga bisa bermanfaat terus, amin. Kami dari kelompok PJBL 31 pamit undur diri. Terima kasih.